Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran dengan Budi Sulaksono SPD, Guru IPA SMP Negeri 1 Banyuglugur Situbondo. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, disiplin memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan senantiasa selalu cuci tangan dengan memakai hand sanitizer. Pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari istilah-istilah yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materinya tentang perkawinan silang monohibrid, yaitu perkawinan silang dengan satu sifat beda. Pada materi ini kita fokuskan pada salah satu induk memiliki gen yang bersifat dominan. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Indikator yang ingin kita capai adalah menentukan hasil persilangan monohibrid melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Membuat bagan persilangan monohibrid dengan benar dan teliti. Yang kedua, menentukan rasio hasil persilangan monohibrid melalui bagan dengan benar. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini. Coba kalian perhatikan gambar foto keluarga ini. Dalam foto keluarga ini, seorang ayah yang berada di tengah memiliki sifat atau warna rambut berwarna hitam, sedangkan ibu memiliki warna rambut berwarna pirang. Dari perkawinannya menghasilkan 3 keturunan atau 3 anak. Satu ini yang berada di tengah ini memiliki rambut berwarna hitam dan 2 berwarna pirang. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang ilmuwan yang bernama Johann Mendel telah melakukan penelitian berkaitan dengan perkawinan silang, yang pada akhirnya beliau membuat suatu bagan yang memprediksi atau memungkinkan munculnya keturunan dari hasil persilangan. Beliau kemudian dikenal dengan bapak genetika. Coba sekarang akan kita bahas sebagai contoh, misalkan bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Bunga mawar merah dominan terhadap bunga mawar putih. Yang kita lakukan pertama kali adalah menentukan parentalnya. Parentalnya di sini adalah bunga merah dengan bunga putih. Selanjutnya kita menentukan genotipnya. Genotip dari bunga merah misalkan kita lambangkan dengan M besar. Sedangkan bunga putih kita lambangkan dengan M kecil. Kenapa bunga merah M besar? Karena bunga merah sifatnya adalah dominan. Untuk selanjutnya kita tentukan gametnya. Gamet dari genotip M besar adalah M besar. Sedangkan gamet dari M kecil adalah M kecil. Maka hasil persilangan F1 dapat digambarkan dalam bagan berikut. Ini bagan persilangannya akan kita buat seperti ini. Di sini adalah tempat induknya, ini tempat gamet, ini tempat gamet. Sedangkan di sini nanti adalah hasil keturunan pertamanya. Induknya adalah bunga mawar merah dengan genotip M besar, dan bunga mawar putih dengan genotip M kecil.
Gamet dari bunga mawar merah tadi adalah M besar, sedangkan gamet dari bunga mawar putih adalah M kecil. Dari sini kita bisa menentukan hasil dari persilangannya atau keturunan pertamanya dari gamet M besar yang disilangkan dengan gamet M kecil, maka akan menghasilkan genotip M besar M kecil, dan bunga mawar yang dihasilkan adalah berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena di sini muncul huruf M besar. Huruf M besar ini bersifat dominan, sehingga yang muncul adalah warna merah. Sedangkan warna putihnya karena bersifat resesif, maka dia akan tertutup. Hasil dari persilangan berupa keturunan pertama atau filial pertama, atau biasa disingkat dengan F1. Genotipnya adalah M besar M kecil. Ini kita tuliskan di sini. Genotipnya adalah M besar M kecil. Kemudian fenotipnya adalah 100% berwarna merah. Nah, jika dalam satu persilangan menghasilkan 40 bibit bunga mawar, maka hasil keturunan yang dihasilkan karena 100%, maka sebanyak 40 bibit mawar berwarna merah semua. Sekarang bagaimana jika filial 1, keturunan 1 disilangkan dengan sesamanya? Artinya F1 kita silangkan dengan F1. Penyelesaiannya adalah parentalnya bunga mawar berwarna merah yang disilangkan dengan bunga berwarna merah, karena induk dari F1 yang tadi adalah bunga merah. Kemudian setelah itu kita tentukan genotipnya. Genotip dari keturunan pertama tadi adalah M besar M kecil, silangkan dengan M besar M kecil. Selanjutnya kita tentukan gametnya. Gametnya ini karena alelnya bersifat heterozigot, maka gametnya adalah M besar dan M kecil. Demikian juga pada induk satunya, gametnya adalah M besar dan M kecil. Nah, setelah kita menentukan gamet, kita bisa membuat hasil persilangannya dengan menggambarkannya dalam bagan berikut. Ini bagian persilangannya ya, seperti ini, seperti yang tadi. Ini adalah tempat induk, kemudian sini tempat gamet dari induk satunya, yang ini juga tempat induk tempat gamet dari induk yang satunya lagi. Nah, kemudian ini adalah kemungkinan nanti hasil keturunannya, berarti keturunan kedua. Nah, induknya M besar M kecil, M besar M kecil. Gametnya tadi terdiri dari M besar dan M kecil, satunya juga M besar M kecil. Nah, hasil persilangan kita lihat M besar disilangkan dengan M besar ya, M besar silangkan dengan M besar, maka akan menghasilkan keturunan M besar M besar. M kecil silangkan dengan M besar, menghasilkan keturunan M besar M kecil. Selanjutnya M besar kita silangkan dengan M kecil, M besar dengan M kecil, maka akan menghasilkan keturunan M besar M kecil. Yang terakhir M kecil dengan M kecil ya. M kecil ini kita silangkan dengan M kecil, maka akan menghasilkan kemungkinan keturunan M kecil.
Sehingga hasil persilangan keturunan kedua bisa kita lihat rasio genotipnya adalah M besar, ini ada M besar, kemudian ada 2 M besar M kecil, ada 1 M kecil M kecil. Sekali lagi ada 1 M besar M besar, ada 2 M besar M kecil, dan ada 1 M kecil M kecil. Sehingga kalau di persentase M besarnya ada 25%, M besar M kecilnya ada 50%, sedangkan M kecilnya 25%. Selanjutnya fenotipnya. Kita bisa menentukan fenotip ini dari genotip ini ya. M besar berarti yang muncul adalah M besar semua, sehingga berwarna merah. Kemudian M besar M kecil, karena di sini muncul ada huruf M besar, berarti yang muncul yang dominan adalah berwarna merah. Selanjutnya M kecil. Di sini yang muncul adalah berwarna putih. Sehingga fenotipnya hanya ada merah dan putih. Nah, berarti merahnya ada 3. Ada 3. Ini 1 2 3. Kemudian putihnya ada 1. Sehingga persentase fenotipnya 75% berwarna merah, 25% berwarna putih. Jika dalam satu persilangan menghasilkan 40 bibit bunga mawar, maka hasil keturunannya yang dihasilkan adalah 75% kali 40, hasilnya adalah 30 bibit mawar berwarna merah. Dan 25% kali 40 menghasilkan 10 bibit mawar berwarna putih. Bagaimana anak-anakku? Bisa dipahami? Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk membuat bagan persilangan ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama menentukan induk parental, kemudian kita lanjutkan menentukan genotipnya, selanjutnya menentukan gamet, dan yang terakhir adalah membuat bagan persilangan. Yang kedua, untuk menentukan rasio genotip dan fenotip keturunannya, kita lihat hasil dari bagan persilangan. Melihat kasus yang tadi dalam foto keluarga, kenapa ada anak yang berambut hitam dan ada anak yang berambut pirang? Pada anak yang berambut hitam, berarti sifat yang diturunkan yang dominan adalah sifat dari bapaknya. Sedangkan anak yang rambutnya berwarna pirang, sifat yang diturunkan dominan dari ibunya. Demikian tadi penjelasan dari hasil persilangan monohibrid, di mana salah satu gennya bersifat dominan. Terus selanjutnya ini ada tugas untuk kalian bisa dikerjakan, yaitu seekor kelinci berbulu hitam dengan genotip H besar disilangkan dengan kelinci berbulu putih, genotipnya H kecil. Nah, tugas kalian menentukan rasio genotip dan fenotipnya pada keturunan keduanya. Demikian tadi video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi pewarisan sifat, masih dengan satu sifat beda, tetapi sifat gennya adalah intermediate, artinya sifat dari induknya sama-sama kuat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.